Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aminatul Solihah Putri dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang standarisasi jaringan komputer. Topik yang akan dibahas adalah yang pertama OSI-vs TCP atau IP model, yang kedua protokol yang bekerja pada OSI layer, yang ketiga network protokol, keempat perbedaan TCP dan UDP, kelima reserve port, keenam register port. OSI vs TCP atau IP model. Seperti pada gambar, perbedaannya adalah pada OSI model ada dua layers, yang pertama host layers dan yang kedua media layers. Lalu pada TCP atau IP model hanya ada 4 bagian. Yang pertama application, transport, network interface. Lalu ini adalah lebih detailnya dari layer model antara OSI dan TCP atau IP model. Dalam OSI ada data di mana isinya adalah application, presentation, session. Dalam TCP atau model hanya ada satu, application. Lalu ada segmen paket yang dimana isinya adalah transport dan network pada OSI, sedangkan pada TCP atau IP adalah transport dan internet. Transport pada internet itu adalah pada TCP ada TCP UDP, IPv4, IPv6, ARP, IGMP, ICMP. Lalu ada frames, bit, data link, physical ada pada OSI, sedangkan pada TCP atau IP model adalah network interface. Protokol yang bekerja di OSI layers ada beberapa, yaitu yang pertama application layers, di mana isinya ada HTTP, FTP, dan NFS. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser. Yang kedua adalah FTP, protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin. Yang ketiga ada NFS, adalah jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan. Lalu ada DNS, di mana protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Ada POP3, MIME, SMB, NNTP, dan lain sebagainya. Presentation layers, di mana yang pertama ada telnet, yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Yang kedua ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, di mana SMTP ini adalah hal yang biasa digunakan dalam pengiriman email. Lalu ada SNMP, dan lain sebagainya. Ada session layers yang ketiga. Yang pertama isinya adalah NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak. Lalu ada NetPUI, ADSP, PAP, dan lain sebagainya. Protokol yang bekerja di OSI layers, lalu ada transport layers, di mana ada TCP dan UDP. Network layers ada IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Lalu ada data link layers, P3, SLIP. Lalu ada physical layers. Pada physical layers tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu ada network protokol. Yang pertama adalah Serial Line Internet Protocol. Protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Ada SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email.
Ada HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. FTP adalah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer. Lalu ada LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, dan lain sebagainya. Lalu ada SSH, POP3, IMAP, ICMP, DNS, dan lain sebagainya. Reserved port. Di sini ada FTP, SSH, SCP, SFTP, Telnet, DNS, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh reserved port. Lalu ada register port, di mana ada portnya itu berbentuk number. Ada keywordnya. Number 20 atau port 20 digunakan file transfer protokol. 21 file transfer protokol control. Lalu 23 telnet, 25 SMTP atau mail. Terima kasih. Bila saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.